Hai everybody, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan film inspiratif lagi nih. Om akan menceritakan film India yang berjudul Mare Pyare Prime Minister keluaran tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang anak miskin jalanan yang ingin memberikan surat kepada Perdana Menteri India karena kawasan kumuh di mana dia tinggal, ibunya pernah mengalami pemerkosaan ketika hendak BAB. Dia ingin Perdana Menteri membangunkan ibunya sebuah toilet agar ibunya tidak perlu lagi nongkrong di pinggir kebun ketika kebelet BAB. So, mau tahu gimana kisah satu anak kecil untuk menemui Perdana Menteri? Nggak usah pakai lama. Bentar, Om saran aja sih. Jangan nonton video ini sambil mamam ya. So, siapkan tisu toilet, tapi naruhnya di atas meja makan. Bumper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan kumpulan ibu-ibu yang lagi gibah malam-malam. Ternyata itu bukan hanya gibah biasa, tapi mereka melakukan rutinitas buang hajat berjamaah karena di desa mereka belum ada toilet buat pup. Dan filmnya pun dimulai. Siang harinya diperlihatkan sebuah pemukiman miskin di India. Di salah satu rumah terlihat ada tamu yang datang, tetapi orang yang punya rumah lagi mandi. Jadi dia nungguin tuh mbak-mbak mandi dulu. Ternyata itu adalah Papu, juragan koran yang mau menjemput Kalu, anak dari Sargam. Tetapi pas melihat Sargam yang habis mandi basah, Papu langsung bengong. Tiba-tiba dari rumah kontrakan sebelah muncul emak-emak. Cie, pagi-pagi udah pandang-pandangan. Dan di sini kita tahu, ternyata tetangga kepo nggak cuma ada di Indonesia. Di India juga ada tetangga kepo. Melihat Sargam yang malu-malu kucing, Rabia langsung menggodanya. Siapa tahu Papu bisa jadi papah barunya Kalu. Rabia ini tinggal berdua dengan suaminya, Sanju, yang seorang pengangguran yang tekun. Pas disuruh nimba air, Sanju malah gaplokin istrinya dan langsung dibales. Kok abis gaplok-gaplokan malah mesra-mesraan sih? Pasangan macam apa kalian? Nggak lama Kalu bangun bobo. Abis bangun dia langsung pipis. Pipisnya nggak usah dijelasin juga kali. Penonton juga nggak mau tahu bocil pipis apa enggak. Ya maaf. Di tempat lain terlihat ibu-ibu lagi pada ngantri di sumur. Terlihat juga juragan sumur yang lagi ngawasin dari atas. Di sini melihat Sargam, Sainat mencoba menggodanya. Tetapi dicuekin aja sama tuh Sargam. Nggak lama terlihat Kalu dan sohib-sohibnya, Rington dan Nirala yang lagi boker di atas pipa. Karena gabut cuman boker doang, mereka pengen taruhan siapa yang berani lompat dari atas sungai. Tetapi pas uangnya Nirala dikasih, Kalu dan Rington langsung kabur. Yang paling keren, mereka kabur tanpa cebok. Run. Di tempat lain, diperlihatkan bioskop low budget di rumahnya Sainat. Selain menjadi juragan sumur, Sainat juga punya usaha bioskop kecil-kecilan dan juga mempekerjakan anak-anak bocil di sana untuk membuat pil koplo. Nggak lama anak putri Sainat yang bernama Mangla datang untuk memanggil babenya karena ada Madam Eva. Di luar sudah menunggu bule cantik yang bernama Madam Eva. Madam Eva ini adalah seorang volunteer dari UNICEF yang rutin datang ke kampung itu untuk membantu anak-anak jalanan dan terlantar. Pas Madam Eva mau pulang, tiba-tiba Kalu langsung nyelonong masuk ke mobil. Dia pengen nebeng sampai depan karena tadi dia kesiangan, jadi telat untuk bekerja. Di mobil, Madam Eva memberikan 2 kresek penuh kondom kepada Kalu. Ngasih gituan kok ke anak kecil sih, katanya dari UNICEF. Ternyata Madam Eva meminta Kalu untuk membagikan kondom itu untuk orang-orang dewasa agar penyebaran penyakit HIV dan tekdung di luar nikah di India bisa ditekan. Madam Eva juga menjanjikan 1 rupiah setiap kondom yang diberikan oleh Kalu. Tujuannya sih oke, tapi caranya ya nggak ngotak gitu ya. Sesampainya di tempat kerja, Kalu yang telat langsung meminta maaf kepada Papu. Di sini Papu marah karena Kalu nggak niat kerja dan selalu aja terlambat. Tetapi pas Kalu beralasan kalau dia telat karena nungguin bekal makanan buatan ibunya untuk Papu, Papu langsung luluh. Nggak cuma ngasih tuh bekal, nih bocil polos juga ngasih kondom ke Papu. Nah, karena nggak mungkin ngebagiin kondom sebanyak itu sendirian, Kalu akhirnya meminta bantuan anak-anak jalanan temennya. Dan hari itu pun di perapatan, semua anak-anak jualan pada bagi-bagi kondoms. Malam harinya, terlihat Rington dan Nirala yang standby di pinggir tukang jus tebu. Ternyata kerjaan mereka pada saat malam hari adalah menjadi penjual pil koplo. Tentu aja atas suruhannya Sainat. Pagi harinya pas mau berangkat bekerja, Kalu yang masih polos malah ngasih kondoms ke emaknya. Di sini emaknya jelas saja marah kenapa Kalu punya kondoms kayak gitu. Nah, Kalu yang masih on bertanya, "Mak, kondoms itu untuk apa sih?"
Kok Madam Eva bilang kalau aku cuma boleh ngasih ke orang dewasa? Sargam jelas saja bingung mau jawab apa. Dia akhirnya bilang kalau condoms itu buat penampungan dedek bayi. Mengetahui fakta dari condoms, Kalu bercerita kepada teman-temannya. Terlihat wajah-wajah polos bahagia anak-anak miskin di pemukiman kumuh itu. Malam harinya di rumahnya Kalu, Sargam marah-marah karena Kalu nggak mau belajar dan hanya main FF aja. Karena emaknya ngomel-ngomel terus, Kalu kemudian nyetel YouTube lagu kesukaan emaknya. Melihat itu, Sargam pun bernyanyi-nyanyi dan menari bersama anak semata wayangnya itu. Diperlihatkan di sini, Sargam sangat menyayangi Kalu. Walaupun dia seorang single mother, itu sudah cukup membuatnya dia bahagia asal bersama Kalu. Keesokan harinya, Kalu datang ke sebuah apartemen mewah. Tetapi karena dia berpenampilan kayak gelandangan, dia langsung diusir sama satpam. Dengan entengnya dia bilang, "Aneh tamunya Madam Eva, telepon aja kalau nggak percaya." Nah pas tuh satpam nelpon ke atas, baru deh dia kicep. Bangkeknya lagi, tuh bocil malah ngasih kondom ke tuh satpam. Singkat cerita, Kalu sampai di apartemennya Madam Eva. Dia meminta jasa membagi-bagi kondom kemarin. Dia udah membagikan 1000 buah. Sesuai yang dijanjikan Madam Eva, dia memberikan imbalan 1000 rupiah dan bonus 1000 rupiah lagi buat jajan. Nah sebelum pulang, Kalu nunut ke toilet dulu. Pas masuk toilet, dia langsung plongo. Ini toilet atau rumah sih? Gede banget, ada TV-nya lagi. Nah pas mau masuk ke jamban, dia bingung. Kok ini jambannya tinggi banget ya? Dan jongkok dong pupnya. Pas mau cebok, dia bingung. Kok nggak ada gayung? Adanya cuma tisu doang. Dengan koplaknya, nih bocah malah masuk ke batap buat cebok. Mantap sekali Kisana. Sepulang dari apartemen, dia cerita sama teman-temannya kalau orang kaya itu punya toilet di rumah. Dan di sana juga nggak ada air buat cebok. Bahkan dia membawa tisu untuk ditunjukkan kepada teman-temannya. Keesokan harinya di kampungnya Kalu diadakan festival Holi. Semua orang melupakan beban hidup mereka dan berjoget bersama. Nah yang mungkin penasaran kenapa di India susah sedih senang semua pasti joget? Ya karena emang udah tradisi sih. Malam harinya diperlihatkan kembali rutinitas beol berjamaah ibu-ibu kampung. Pada saat ibu-ibu mau pulang, Sargam malah baru mau beol. Dia telat karena tadi ngurusin Kalu dulu. Sialnya, pas dia mau beol sendirian itulah ada orang yang mengawasi dari kejauhan. Ternyata itu adalah Sainat yang lagi mabuk dan hendak memperkaos Sargam. Dengan refleks, Sargam berhasil gaplok tuh om-om genit pakai batu. Untungnya, di saat bersamaan ada polisi yang lagi keliling. Nggak pakai lama, tuh polisi langsung gaplokin Sainat yang udah kolong parah. Akan tetapi, di sini tuh polisi malah memaksa untuk jagain Sargam pas lagi boker. Sargam jelas saja nggak mau dong. Dan sialnya, tuh polisi malah mencoba memperkaos Sargam. Sedangkan polisi yang satunya hanya melihat saja. Keesokan paginya, Kalu terbangun dari tidurnya. Dia mencari-cari emaknya. Karena nggak ada air di kamar mandi, Kalu berniat nimba air dulu. Tetapi pas di tengah jalan, ada rame-rame. Terlihat orang-orang lagi menyalahkan Sainat yang semalam mencoba memperkaos Sargam. Bahkan Mangla jijik dengan kelakuan ayahnya. Ketika melihat Kalu, Sargam langsung berlari pulang dan mengunci pintu rumah. Bibi Rabia mencoba memanggil-manggil Sargam. Dia takut Sargam mencoba membunuh diri. Di sini dia merasa amat kesal. Bahkan tidak ada tempat aman hanya untuk BAB. Malam harinya, Kalu yang melihat ibunya masih bersedih. Dari luar dia menyetel lagu kesukaan ibunya dan mencoba menghiburnya. Melihat anaknya, akhirnya Sargam mau membukakan pintu rumah. Dan pada saat makan malam, Kalu berkata, "Ibu, jangan bersedih lagi. Aku akan menjagamu. Aku janji." Keesokan paginya, Papu datang karena khawatir dengan Sargam. Tetapi Sargam tidak mau menemui siapapun untuk saat ini. Papu kemudian meminta Kalu untuk libur beberapa hari agar bisa menjaga ibunya. Siang harinya terlihat Kalu membawa beberapa bambu ke bukit belakang desa. Di sini dia merenungi hal-hal yang telah terjadi kepada ibunya. Dia pun langsung menggali tanah di sana dan mulai menancapkan bambu-bambu itu. Dia berniat membangunkan sebuah kakus untuk ibunya, agar ibunya tidak perlu lagi merasa takut bila ketika hendak BAB. Dibantu teman-temannya, dia pun berhasil membuat sebuah jamban emergensi. Tak lama, Mangla memanggil Sargam untuk segera ikut dengannya ke atas bukit. Ternyata Kalu ingin membuat kejutan untuk ibunya. Dia berkata, "Ibu lihat, aku membuatkan kau sebuah toilet, sehingga kau tidak perlu takut lagi untuk BAB." Melihat apa yang dilakukan oleh anaknya, Sargam tidak bisa membendung rasa harunya. Walaupun mereka hidup sangat miskin, tetapi dia memiliki anak yang sangat sayang dengannya.
Akan tetapi niat awal Kalu membuatkan toilet untuk ibunya, toilet itu malah menjadi toilet umum yang dipakai oleh orang lain. Alhasil, Kalu dan teman-temannya harus bolak-balik membersihkan toilet itu. Karena udah kebelet, Kalu akhirnya menggunakan toilet buatannya sambil membaca koran. Sedangkan Nirala dan Rington malah boker di luar. Nirala dan Rington malah ngobrol-ngobrol. "Sob, kita udah nggak ada air lagi nih. Gimana kita ceboknya, Sob?" "Udahlah, nggak usah cebok. Besok aja kita rapel sekalian." Mendengar obrolan yang bikin jijai itu, Dewa akhirnya menurunkan hujan biar mereka bisa cebok pakai air hujan. Tetapi Dewa nurunin hujannya kebanyakan. Hal itu malah membuat toilet yang dibangun oleh Kalu malah jadi roboh, dan Kalu pun terkubur di kubangan tokai. Seharusnya scene ini tuh bikin sedih sih, tapi kok malah ngakak ya. Coba deh kalian bayangin, lagi asik-asiknya boker malah kecemplung di kubangan tokai. Akhirnya, di sini mereka merasa putus asa. Semua jerih payah mereka akhirnya harus hancur karena hujan deras. Belum lagi Kalu harus luluran tokai. Hujan itu pun bertahan sampai malam. Karena tidak memiliki pilihan lain, para wanita harus mau buang hajat pada saat hujan deras. Di sini Mangla mencoba merekam kesusahan para ibu-ibu yang hendak BAB di sana. Keesokan harinya, mereka datang ke Dinas Pembangunan Kota. Mereka menunjukkan video itu, berharap DPU bisa membangunkan sebuah toilet umum di kampung mereka. Di sini, orang-orang DPU tidak bisa membangun toilet di kampungnya Kalu, karena mereka nggak ada dana untuk itu. Belum lagi, lokasi kampung Kalu itu adalah kawasan ilegal, daerah sengketa. Jadi, walaupun ada dana pun, nggak akan bisa membangun fasilitas umum di kawasan ilegal. Tetapi anak-anak malah bertanya, "Terus kapan akan dibangunnya, Om?" Karena masih belum paham, tuh Aki-Aki kembali menjelaskan. "Oh gitu ya, Om. Terus kapan dibangunnya, Om?" Karena gedeknya anak-anak gak bisa dibilangin, tuh Opa-Opa langsung naik darah. Dia berkata, "Kalau mau ada toilet di kampungmu, sana lapor sama Perdana Menteri langsung." Sedangkan anak-anak malah pada ketawa karena melihat kakek-kakek itu naik darah. Karena ucapan kakek DPU itulah, Kalu berniat membuat surat untuk Perdana Menteri. Dengan modal nekat, Kalu, Rington, dan Nirala mencoba menemui Perdana Menteri di Delhi. Di surat itu tertulis, "Dear Perdana Menteri yang baik, aku Kalu, aku tinggal di pemukiman kumuh yang kata orang kawasanku tinggal itu adalah kawasan ilegal. Aku memohon kepadamu Pak Perdana Menteri, tolong buatkan aku sebuah toilet untuk ibuku. Ibuku adalah orang yang paling aku sayangi. Suatu hari, pada saat ibuku hendak BAB, dia diperkaos oleh tetanggaku dan oleh polisi. Aku tidak mau ibuku mengalami hal itu lagi. Aku berjanji, bila aku sudah dewasa dan memiliki cukup uang, aku akan mengganti pembangunan biaya pembuatan toilet itu. Terima kasih, Kalu." Singkat cerita, mereka bertiga sampai di Delhi menggunakan baju terbaik mereka. Mereka langsung datang ke Istana Negara India. Di sini mereka bertanya kepada penjaga, "Om, Pak Perdana Menteri tinggal di sini nggak, Om?" Ternyata Istana Negara itu bukan tempat tinggal Perdana Menteri. Perdana Menteri tinggal di istana yang lainnya. Karena udah kepalang tanggung, mereka akhirnya selfie dulu di sana. Sedangkan di rumah, Sargam yang dari kemarin mencoba menghubungi Kalu, tetapi nggak bisa, merasa sangat khawatir. Nggak lama, Mangla datang dan memberitahu kalau Kalu udah sampai di Delhi. Jelas aja, Sargam ngamuk-ngamuk dong, anaknya malah ngelayap sampai Delhi. Mendengar dia juga disalahkan, Mangla malah, "Aku nggak tahu, aku cuman disuruh doang kok." Keesokan harinya di Istana Perdana Menteri, terlihat 3 sekawan ini mencoba masuk ke sana berbarengan dengan anak-anak sekolahan yang lagi study tour. Tetapi pas giliran mereka masuk, para pas pampres langsung mengusir mereka karena penampilan mereka udah kayak gelandangan. Karena udah sampai di sana, mereka nggak mau pulang dengan tangan kosong. Mereka langsung teriak-teriak dari pagar agar diizinkan bisa bertemu dengan Perdana Menteri. Melihat keributan itu, staf istana akhirnya memperbolehkan mereka bertiga untuk masuk. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya tiba juga giliran mereka. Tetapi mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Perdana Menteri. Di sini mereka menjelaskan niat kedatangan mereka kepada staf istana. Awalnya om-om itu nggak menggubris bocil-bocil lusuh ini. Tetapi pas membaca surat dari Kalu, dia pun tersentuh dan meminta asistennya untuk memasukkan surat itu ke surat-surat yang akan disortir yang akan diberikan ke Perdana Menteri. Tetapi dia tidak berjanji bila surat itu akan sampai di tangannya Pak Perdana Menteri. Keesokan harinya, Kalu pulang dengan bahagia. Dia mencoba main cilukba dengan emaknya, tetapi emaknya langsung marah-marah. Tetapi Sargam sangat bersyukur karena anaknya bisa pulang dengan selamat. Di sini Kalu mengatakan kata-kata yang membuat Om sangat tersentuh. "Ma, ada makanan apa? Aku lapar banget." Mendengar itu, Sanju langsung meminta istrinya membuatkan makanan paling enak untuk Kalu. Malam harinya mereka pun makan bersama. Di sini Kalu menceritakan kenapa dia bisa nekat datang ke Delhi. "Ibu, aku sangat sayang kepadamu. Aku meminta kepada Perdana Menteri untuk membangunkanmu sebuah toilet agar kau tidak bersedih lagi." Di sini Sargam hanya bisa tersenyum karena bangga dengan anaknya.
Hari-hari mereka pun berjalan seperti biasa. Terlihat Sargam sudah mulai bisa tersenyum dan mulai melupakan traumanya. Dan tak lama diperlihatkan, di rumah mereka sudah ada toilet lengkap dengan tisunya. Akan tetapi itu hanyalah mimpi dari Kalu yang ngompol di atas kasur. Malam harinya Kalu bercerita kepada teman-temannya, kapan ya toilet itu akan dibangun. Teman-temannya pun juga tidak tahu apakah toilet itu akan dibangun atau tidak. Karena tidak ingin menunggu sesuatu yang tidak pasti, Kalu akhirnya memiliki inisiatif untuk membangun toilet sendiri untuk ibunya. Keesokan harinya, Kalu dan teman-temannya berniat mengemis di kota. Mereka berpura-pura menjadi mayat dan meminta belas kasihan orang-orang di sana. Nggak cuman itu, mereka juga cosplay jadi Krishna dan berpura-pura meminta sumbangan untuk pembangunan kuil. Belum cukup, mereka juga pakai kupluk dan hijab untuk meminta sumbangan ke warga muslim dan beralasan untuk pembangunan masjid. Ada aja nih bocil-bocil ide-idenya. Di rumah, Papu datang menemui Sargam. Di sini dia sangat perhatian dengan menanyakan kabar dari Sargam. Dia juga mencoba mengajak Sargam untuk ke dokter agar melakukan tes untuk berjaga-jaga. Tetapi Sargam berkata kalau dia baik-baik saja, dia juga tidak hamil. Dengan berat, Papu berkata, coba kita cek darah untuk mengetahui apakah ada penyakit menular atau tidak. Karena Sargam diam saja, Papu kemudian hendak pergi, tetapi Sargam langsung keluar. Tak lama mereka sampai di klinik. Di dalam penuh dengan orang yang hendak periksa. Ya iyalah om, masa di klinik ngantri sembako? Ya maaf. Nah pas suster memanggil nama Papu, tuh suster malah teriak-teriak, mau periksa apa? Karena tahu bila Sargam pasti akan malu kalau dia mau bilang tes HIV, Papu mengatakan kalau dia akan periksa darah. Tetapi pas mau masuk ke dalam, Papu berkata, mumpung di sini, kamu periksa darah juga ya? Siapa tahu kamu kena gula darah. Melihat sikap Papu itu, Sargam menjadi senyum-senyum sendiri. Nah ini nih namanya gentleman. Setelah ngambil sampel darah, Papu dan Sargam mojok di tepi sungai. Di sini Sargam berterima kasih kepada Papu karena dia sudah so sweet banget. Karena suasana yang udah mendukung, akhirnya mereka saling membuka diri dan menceritakan kisah masing-masing. Diketahui bahwa Sargam melahirkan Kalu pada saat usia 16 tahun. Setelah melahirkan Kalu, suaminya hilang entah kemana, udah kayak layangan putus. Sedangkan Papu bercerita, dia pindah ke Mumbai karena dia sangat miskin. Dia ingin membuat keluarganya berkecukupan, makanya dia merantau ke Mumbai. Tetapi sekarang Papu punya impian baru. Dia ingin menafkahin Sargam dan Kalu. Intinya om Papu ini nembak Sargam. Dan Gayung pun bersambut. Sargam yang udah lama jadi single mother akhirnya ngelendot ke Papu. Dan mereka pun jadian. Di tempat lain pada saat menghitung uang hasil ngemis, tiba-tiba 3 serangkai ini kedatangan bu polisi. Jelas aja mereka langsung dibawa ke kantor polisi dong. Pas Sargam sampai di kantor polisi, Kalu langsung ketakutan dan langsung hibrid dikejar sama emaknya. Untung aja tuh emak nggak bawa kemoceng sama sandal. Senjata terkuat di muka bumi kalau udah dipegang sama emak-emak. Pas ketangkep sama emaknya, Kalu disuruh meminta maaf kepada dewa. Dia meminta Kalu berjanji nggak akan menipu orang lagi. Di sini Kalu nggak mau dan malah berkata, orang-orang bisa membangun kuil dengan megah, tetapi kenapa tidak bisa membangun sebuah toilet untukmu ibu? Ketika kau diperkaus, apa yang dewa lakukan untukmu? Seharusnya dewa yang meminta maaf kepadamu. Di tempat lain diperlihatkan seseorang yang membawa tumpukan kertas dan ditaruh di gudang. Salah satu kertas-kertas itu adalah surat dari Kalu untuk Perdana Menteri. Keesokan harinya terlihat Kalu yang lagi ngambek. Tak lama ringtone datang untuk menghibur sohibnya. Di sini mereka heran, mau boker aja dipersulit. Mereka juga membandingkan kehidupan mereka dengan orang-orang yang tinggal di apartemen mahal. Gak lama Nirala datang dan mengajak mereka main kejar-kejaran di atas pipa. Sedangkan di rumah, Papu datang ke rumahnya Sargam dengan orang-orang dari DPU. DPU mengatakan bahwa mereka mendapat mandat langsung dari staf istana untuk membangun sebuah toilet di desa itu. Semua karena Perdana Menteri telah membaca surat yang dibuat oleh Kalu. Mengetahui berita gembira itu, Mangla langsung pergi untuk memanggil Kalu. Dari atas jembatan, Mangla memberitahu bila akan ada toilet yang akan dibangun di desa. Karena sangat senang, Kalu berniat untuk segera pulang. Tetapi sialnya, dia malah terpleset dan malah kecebur di sungai. Karena tidak bisa berenang, Kalu malah terseret sungai. Melihat temannya mau mati, Ringtone malah mencoba ikutan nyebur. Melihat ada anak yang kecebur di kali, bukannya pada nolong, orang-orang di sana cuma pada nonton. Tak lama diperlihatkan sebuah jaring yang menangkap Kalu. Mengetahui anaknya kelelep di sungai, Sargam dan warga kampung langsung ke lokasi. Di sana sudah banyak orang yang berkerumun. Melihat itu, Sargam langsung lemes. Tetapi pada saat melihat Kalu baik-baik saja, dia pun merasa lega dan langsung memeluk anaknya. Beberapa bulan kemudian, toilet yang dijanjikan pun selesai dibangun. Semua orang merasa sangat bahagia. Sebagai rasa terima kasih warga kampung, Kalu diminta untuk meresmikan toilet umum itu.
Kampretnya, dari dalam ringtone keluar. Dia udah nelek duluan di dalam, karena dia udah nggak tahan kebelet nahan beol. Dan filmnya pun ditutup dengan joget-joget warga kampung. Fun fact nih, ya nggak fun fact juga sih. Intinya 300 juta wanita India tidak memiliki akses ke toilet. Dan 50% pemerkosaan di India dilakukan ketika para wanita hendak ingin buang BAB di alam terbuka. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur dan menginspirasi ya. Dari film ini kita tahu wajah asli India, nggak cuma joget-joget happy-happy kayak di film-film yang lain. Kalau mau lihat film yang bertema sama, Om udah pernah rekap juga film yang berjudul Toilet, yang diperankan oleh Akshay Kumar. Kalau belum nonton, gaskoy. Linknya Om taruh di deskripsi. So, bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit. Pirmi latihin.